mu'minina bil qiyamil lail wa istagnahu 'anil nas. Bu. Bisa ngertiinnya? Kalau bisa saya kasih casing HP saya. Silakan hidup. Ini hadis barangkali sering didengar oleh kita, Pak. Ya, mungkin kalau Ustaz Mahmud Najis udah hafal. Ya, di luar kepala. Guru kita, Ustaz Haji Heri udah hafal. Ya. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ada nasihat 3. Malaikat Jibril malu-malu nasihatin Nabi, tapi saking sayangnya kepada Nabi dan umatnya, maka pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rasul yang mulia, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Rasul yang mulia, wahai baginda Muhammad yang mulia, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan wahai Rasul yang mulia, kau hidup. Silakan sampaikan kepada umatmu silakan hidup. Mau di kota Depok kek, mau di Sawangan kek, mau di Bedahan, mau di Jawa Timur, mau di Parumbing, ngongkek, mau di jagat alam semesta ini, hadirin saudara. Kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Ingat wahai kanjeng Nabi yang mulia, bahwa kehidupan pasti akan diakhiri yang namanya dengan kematian. Hadirin saudara, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian berpisahnya kenikmatan dunia. Siapapun orangnya, ketika ditanya mau mati atau mau hidup, jelas kita orang yang normal. Gue pengen masih hidup. Mobil gue masih banyak utangnya, motor gue utang, rumah gue serba ngutang, jendela ngutang, kaca ngutang, freezer ngutang, kulkas ngutang semua. Makanya kalau lo jangan mati dulu. Makanya usaha. Ketika orang sudah sakaratul maut, kita masih usaha tuh. Dibawa ke rumah sakit pakai oksigen, ditekan-tekan perutnya, masih ada usaha. Kenapa? Karena hidup nikmat. Tapi hadirin saudara, ingat, yang namanya kehidupan, kata malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia, hakikatnya kepada kita sebagai umatnya, hiduplah kita di Sawangan, tapi fa innaka mayyitun. Suatu saat kehidupan akan kita akhiri dengan kematian. Ibu bapak hadirin saudara, ini malam kita pertama diingatkan bahwa kita akan mati. Hingga kalau kematian kita persiapkan apa yang kita bawa. Makanya hidup digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai support, sebagai semangat buat kita umatnya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah, bekerjalah buat duniamu, kejarlah duniamu seolah-olah ta'isu abada, kita kekal hidup selama-lamanya. Kita hidup selama-lamanya, silakan dunia kita kejar. Tapi kata Nabi, titik beratnya wa'mal. Kalimat wa'mal dalam bahasa santri adalah fi'il amr, perintah yang wajib kita pegang. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah akhiratmu seolah-olah besok kita tidak ada. Hadirin saudara, nasihat malaikat yang pertama harus kita jadikan pedoman buat kita. Sebesar apapun kita hidup ini, sepanjang apapun kita hidup ini, setua apapun kita hidup ini, banyak bagaimanapun harta yang kita miliki, hadirin saudara, pastilah fa innaka mayyitun. Pasti yang akan kita miliki di dunia ini kita akan tinggalkan dan kita akan menghadap Allah. Lantas yang kedua kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Rasul yang mulia, silakan kau cinta apa yang kau cintai di alam dunia ini. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innahu mufariquh.
bahwa semua yang kita cintai pastilah kita akan tinggal. Bener nggak kira-kira Bu? Ibu Nurahayati sayang nggak sama suami? Sayang nggak sama anak cucu? Sayang nggak sama menantu? Saya kalau udah gilirannya dicabut oleh malaikat Jibril nggak ada lagi tuh. Ditinggal semua. Rumah yang gede begini, kendaraannya serba mewah, kekayaan melimpah ruah, tetap kita akan tinggalkan. Mufariku, kata malaikat Jibril, semua akan kita tinggalkan dan kita berpisah dengan dunia. Ya. Sekarang kan kita lagi ninggalin dunia nih, rumah kita tinggalin ya Bu, TV kita mati-matiin ya Bu, datang ke tempat ini ya Bu, ngingetin kita bahwa besok ketika kita meninggal kita cinta banget sama bini Pak, pura-pura lagi, cinta banget sama bini, giliran bini mati mah ikut ya ngomong dewek dah ikut nguburin doang. Pak, Bu, Bapak cinta banget sama ibu, giliran ibu mati. Ya laki-laki ya Pak, Kawin lagi. ibu-ibu juga sama, giliran suaminya mati, ibu-ibu juga sama. Tapi beda ibu-ibu mah. Ya, ibu-ibu mah beda dah dibanding bapak-bapak. Makanya kalau ibu meninggal mah anak kelantar. Dia ngotot sama saya. Ibu meninggal duluan nih dibanding bapak. Punya anak 12. Wow. Kira-kira anak turut apa kagak itu kira-kira? Orang coba dah 12 banyak itulah banget. hebatnya ya. Kalau bapak-bapak meninggal duluan anak 12 kurus dah kira-kira tuh. Kurus apa kurus? Makanya tinggal sweet ya Pak. Ibu apa bapak duluan? Sweet. Iya. Nah itu dia. Kalau ibu duluan punya anak 12, Masya Allah jarang turun Pak. Iya. Apalagi laki ada galeng. Ya baru 7 hari juga udah langak tengok langak ngongok. Hadirin saudara. Jadi yang kedua nasihat malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta wa'habib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kau cinta dunia, cinta keluarga silahkan, cinta harta silahkan. Kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi, bahkan dari malam sampai pagi lagi. Hadirin saudara, kita kejar dunia, kita miliki dunia, kita cinta dunia. Up to you, silahkan cinta dunia, pegang dunia. Tapi fa innaka mufariqu. Ingat dunia yang begitu banyak kita tinggalin. Benar nggak Pak? Rumah gede tinggalin. Semua kita yang meninggal pasti rumah kita ukuran 1x2. Ini sekarang berapa di rumah ini? Sekian. Ya. Kendaraan kita sama, tempat kita tinggal sama, pakaian kita sama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering saya sampaikan bahwa ketika manusia mau meninggal, ketika sakaratul maut datang kepada kita sebagai umat Rasul, ada yang disabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya umatku ketika hidup, dengan hadis tadi itu apa imal di dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ketika dia hidup, dia bekerja dengan akhirat, dengan dunianya. Tapi ketika dunia sudah didapatkan, ketika sudah panggilan Allah dikumandangkan, panggilan Allah diminta kita waktu untuk mengorbankan waktu kita ibadah kepada Allah, maka jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tersebut, orang yang demikian akan menjadi tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lagi kerja nih, ya macam-macam profesi lah, ya profesi kita banyak, ya.
Ingat, ketika lagi bekerja ada kewajiban kita kepada Allah yang akan bekal kita menghadap Allah. Bahkan Rasul menjamin, ketika kita lagi asik bekerja ada panggilan dari Masjid Nurul Huda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Diam banget. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Hamba umat Rasul yang baik, walaupun dia sibuk dengan dunianya, aktivitas dunianya dia sedang kerjakan, tapi dia belokkan, dia tunda kerjaan dunia, dia langsung menghadap Allah. Itulah jaminan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi kita menjadi orang yang bandel. Allah sudah firmankan di dalam surat Yasin ayat yang ke-77, Bu, hafal, Bu? Bu, hafal enggak? Kalau hafal saya kasih misal. Saya bekatin bagi hamba pula. Ayat surat Yasin ayat 77. Ini udah menjadi caman kita dari Allah. Apa kata Allah? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Terusin ngapa, Bu? Pelan-pelan hasil romannya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita lagi dunia bekerja, tapi kadang-kadang kita mengindahkan panggilan Allah. Makanya pantas kata Allah, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan anna, apakah tidakkah kita manusia memperhatikan dari mana sih asal kita manusia, saudara? Asal penciptaan kita manusia, saya yang begini tampan. Yang aku deh, apa yang Ustaz apa Muhammad Ajis, kumisnya babang cakep. Ustaz Haji Heri rambutnya putih, emang udah tua, cakep. Ya. Nah, Bang Ara giginya ompong, udah tua. Oh belum, ini sudah. Ya. Dari mana kita diciptakan? Kudu tahu hadirin saudara, agar kita tidak menjadi orang-orang yang membangkang kepada Allah. Apa kata Allah? Khalaqnahu min nutfah. Bahwa kita disadarkan oleh Allah, segagah apapun kita hadirin saudara, setampan apapun diri kita hadirin saudara, secantik semolek apapun diri ibu hadirin saudara, tetap kita diciptakan dari setetes air yang hina, sesuai dengan lagunya Epita Mala. Siapa? Saya mah agak apal, saya mah asal nebak aja. Iya. Atur aja dah. Dari setetes air yang hina, dalam bahasa Al-Quran nutfah, setetes air mani. Tahu mani, Bu? Duit. Apa, Bu, mani? Duit katanya. Duit apa? Bu, dari apa Bu kita? Duit. Dari duit. Kita manusia dari nutfah, dari setetes air yang barangkali siapapun orang yang nggak mau tuh. Jangankan dibeli, jangankan dijual, dibagi kita obah. Iseng-iseng, mohon maaf Ustaz Gusti Bona. Ada Ustaz Bona, ada. Oh ada. Ada Ustaz Gusti Bona iseng-iseng buat yayasan Nurul Huda, keliling kampung Sawangan. Dia teriak mani.
Kita diingatkan saudara, kalau kita dari setetes air yang gak ada harganya, hina di hadapan Allah. Tapi kata Allah, banyak manusia faida huwa khasimum mubin. Banyak manusia yang gak sadar bahwa diri kita dari setetes air mani yang dipancarkan dari sulbinya Adam laki-laki. Tapi kata Allah, faida huwa khasimum mubin. Banyak yang aku ciptakan manusia, tapi mereka menjadi penentang yang jelas buat Allah. Masya Allah. Kita kadang manusia begitu tuh. Tadi dulu udah. Salatu khairum minan naum. Baru abang. Ya, apalagi subuh. Malam begadang, tidur setengah 4. Subuh sekarang jam 4 lewat 45 menit. Apa kira-kira kita ucapin itu? Baru juga tidur, udah suatu minat haul. Baru juga tidur. Ya itu. Hayya 'alas shalah. Apa yang kita ucapin? Penentang kita aja saudara. Apalagi Pak RT baru ngejak kopi liong. Dua kucengkan lagi. Ya kan rokok Samsung yang lamaan dikit. Ya, baru nyodot. Baru ngejak kopi. Di Nurul Huda bilang as-salatu khairu hayya 'alas shalah. Apa yang dia ucapin? Baru aja. Salat tanggung sama rokok. Salat kalah dengan kopi. Jelas kita hadirin saudara. Makanya kata malaikat Jibril, wa ahbib masyita fa innaka mufariqu, sila cinta dunia silakan, tapi ingat semua akan ditinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, Syekh An-Nawawi Al-Bantani sering saya sampaikan, orang-orang yang meninggal itu enggak butuh lagi dunia hadirin saudara. Enggak butuh lagi kiriman-kiriman pasal karangan bunga. Enggak ada lagi mereka hidup apa harapkan. Tapi kata An-Nawawi Bantani, beliau mengatakan hadaya bil maut bil Fatihah wal istighfar. Hadiah yang paling bagus, hadiah yang paling utama buat orang-orang yang sudah meninggal dunia hadirin saudara. Orang tua kita kah, nenek kita kah, kakek kita kah, saudara kita kah yang sudah meninggal, enggak butuh lagi pisang Ambon, enggak butuh lagi kacang garing, enggak butuh lagi tahu tempe, enggak butuh lagi semua dunia. Tapi yang mereka butuhkan kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dua. Yang pertama bil Fatihah. Kirimin Al-Fatihah. Syekh An-Nawawi Al-Bantani salah satu ulama Indonesia yang dimakamkan di Maklah. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam beliau ketika haji tahun 2009. Hadirin saudara. Jadi orang yang meninggal gak lagi itu karangan bunga disampaikan. Udah gak butuh. Yang dia butuhkan tolongan doa. Yang pertama bil Fatihah. Banyakin kirimin Al-Fatihah. Ya, saya berpesan buat keluarga yang ditinggalkan, jangan putus almarhumah kirimin Al-Fatihah. Minimal habis sholat, assalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi Ibunda Nur Hayati binti Haji Saidi, Al-Fatihah selesai. Fatihah. Ya, makanya kita kudu bisa baca Quran. Minimal Al-Fatihah kudu bisa. Kalau orang Islam nggak bisa baca Al-Fatihah, dia nggak akan sah sholatnya hadirin saudara. Karena di antara rukun dan syaratnya sholat ada 13 di antaranya membaca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah masih belatak, bletot, bletetan, blepotan, bahaya hadirin saudara. Nih, terkait dengan hadis tadi, kalau kita menghadiahkan buat orang tua kita yang meninggal, Fatihah kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yang kedua bil istighfar. Mintakan ampunan buat orang tua yang kita sudah meninggal. Sampai hadirin saudara. Makanya salah satu penangkal dari tetangga kita yang anti dengan takziah, mohon maaf.
Kalau mereka anti dengan takziah, mohon maaf. Ini dasar dari ini ada juga dari ulama kita ada sudah. Istighfar kita bacain tadi itu, dipimpin oleh guru kita Ustaz Ma'mun Aziz. Al-Fatihah berapa rentet Al-Fatihah dibacain hadirin sudah. Bahagia nih Ibu Husnul Hayati, bahagia. Yakin cuma nggak ditunjukkan oleh Allah dan malaikat. Atau kita sir tadi itu disebut ahli kubur masing-masing. Ustaz Abdul Aziz sebutin ahli kubur yang punya rumah, kita sebutin orang tua kita, insya Allah Pak. Satu majlis ini dapat rahmat Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yakin tuh. Ya, orang takziah nggak ada sia-sianya. Makanan yang disajikan, minuman yang dituangkan jadi ibadah, jadi sedekah buat almarhumah. Yakin. Ketika saya takziah di rumah Bang Topik, orang tuanya, saya sampaikan dulu, kubur tempat di mana binatang-binatang menggigitkan, menggigit manusia, menghancurkan daging-daging manusia, cacing tanah, rayap, dongklang, apalagi itu, katel, pokoknya binatang tanah dah, rayap, apalagi ubur-ubur, undur-undur ya, kelabang, cacing, kalajengking, itu yang akan memakan jasad kita hadirin saudara. Makanya Nabi saya sampaikan pernah dialog dengan alam kubur, biar enggak dimakan tuh jasad kita, apa diantaranya lisadaqah. Ya, makanya pantas ketika takziah yang ada keluarin. Ya, kalau perlu yang datang kasihin kopi, buat yang ceramah seduhin susu, bukannya nagih, ingetin. Tanya Cadadi yang ceramah rokoknya apa, bekelin. Woi, ingetin. Iya, gini, bahkan begitu ya toh. Ibu pulang terbungkusin dan tuh. Ya, yang udah di plastik tambahin, piring jangan dibawa. Ya, tekor terus sebelum baik. Nah, ini hadirin saudara. Ya, kalau kita sudah menghadap kepada Allah, kita kadang-kadang udah menjadi orang-orang yang doraka sama Allah, penentang yang jelas. Ya Allah, kita sadar kita dari air yang gak ada harganya. Dan kita kembali pun ke tanah. Bu hadirin saudara, saya bilang tadi 1 kali 2, rumah kita begitu susah, kita uget juga. Secara logika uget aja udah susah. Dari 1 kali 2 pakai tetap juga, kita mau mengkutik juga, uget juga susah. Secara logika manusia. Tapi kata Nabi, wa'mal, kata malaikat Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah kalian, beramallah kalian ketika hidup di dunia, beramallah kalian ketika hidup di gang pemuda ini di Sawangan. Karena fa innaka majziyun bihi, karena apa yang kita lakukan akan mendapat ganjaran pahala Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat malaikat Jibril 3 yang harus menjadi pedoman buat kita, dan kita pun jangan jadi orang-orang yang pembangkang jelas bagi Allah, jangan. Sekarang kita rubah mindset hidup kita. Dunia kita kejar, kita harus miliki, oke, tapi akhirat lebih utamakan. Ya, Bu. Ibu moles pakai bedak biar glowing, apa namanya? Biar glowing. Seminggu sekali mandi susu madu, pokoknya kagak boleh kena matahari. Seminggu di rumah pakai masker, kalau kena matahari rontok. Glowingnya ibu, glowingnya bapak, cakep mukanya, nggak akan jadi ukuran di hadapan Allah. Allah nggak lihat bentuk tubuh kita, Allah nggak lihat tampan wajah atau paras kita, tapi yang Allah lihat a'malikum wa qulubikum a'malikum, hati dan amal kita. Hanya sudah. Walaupun tampang kita pas-pasan segi 4, warna kita hitam legam,
Tapi Bilal bin Rabah diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan surga sangat menantikan yang namanya Bilal bin Rabah. Walaupun dia budak yang hitam legam. Tapi kenapa? Karena kemurnian imannya kepada Rasul, imannya kepada Allah. Maka dijamin Bilal bin Rabah masuk surga yaumul hisab tanpa hisab. Oh, jangan bangga lu glowing. Oh, bangga. Allah nggak lihat lu glowing kek, lu banyak cacat di muka kek, lu apa jerawatan biaden. Yang penting maghrib di masjid, isya ke masjid, zuhur ke masjid, asar masjid, isya. Niatin, kalaupun nggak ke masjid minimal sudah waktunya jelas sajadah. Buktikan hadirin saudara. Kalau nggak lihat gede badannya, adilai gede, mati besok sama aja diinjak hadirin saudara. Digotong amal ambulan, digotong sama keranda, nggak ada dia pakai mobil Alphard, nggak akan dibawa mobil Alphard hadirin saudara. Iya kan? Baju pun yang kita miliki ini mujasnya mahal nih bu. Ya 25.000 yang digantung. Ya. Ekspor 25.000 pak. Ya. Saya mahal tuh 25.000, gak punya duit. Digantung jalanan 25.000 saya punya. Nggak ada harganya ntar bu. Tetap aja saya dibungkus 3 lapis kain kapan. Ibu-ibu dibungkus dengan berapa? 5 kain kapan nih. Nggak bisa malah hadirin saudara. Ilongkan saya bilang, hei anak-anakku, besok kalau ai meninggal, papi meninggal. Papi, makan pakai tok-tok papi, makan pakai jabu mama. Iya. Mama, papa meninggal, nak tolong baju sutra pakai buat papa. Enggak boleh hadirin saudara. Sekaya apapun. Di sini Pak Arab paling kaya, dia mati tetap tidak habis kain kapan. Kain kapan tuh harganya cuma 2.000 semeter hadirin saudara. Makanya dia mah gak pakai gunting, salib jadi selesai. Berebet selesai gak pakai gunting tuh. Coba lihat amil-amil yang sedang ngurusin kain kapan. Tarik. Berebet selesai. Masih bagusan ini susah ditariknya. Saudara, ya. Makanya kehidupan kita harus jaga hadirin saudara. Jangan kita menentang yang jelas hadirin saudara. Bahkan Allah nyatakan juga dalam surat Yasin juga bu ayat 12. Bacain bu. Saudara. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bener nggak ayat 12 tuh? Bener nggak? Saya ngapalin dari soalnya. Ya. Itu Allah udah warning. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya aku yang menghidupkan kata Allah dan aku yang mematikan pula. Wa naktubu dan aku pula yang mencatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan aku catat semua catatan manusia. Bekas-bekas hidup manusia pun akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Catatanku akan jelas. Makanya kalau kita ingin mati dalam keadaan baik hadirin saudara, karakter kita tunjukkan yang baik. Insya Allah. Kalaupun kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah sampaikan usia kami ketika kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata malaikat, gua lihat dulu kerjaanmu. Kalau sering begini, balok. Matinya cuma yang balok gitu mah. bukan saya yang nyebut, apain bu? Bukan saya yang nyebut, ibu yang nyebut. Bukan saya yang nyebut. Gua lihat dulu kata malaikat Raqib Atid.
Ya Allah biar nangis. Subuh, Siang. zuhur, asar, Jalanan. maghrib, Capek. isya. Tidur. Kata malaikat, boro-boro ke sorga lu Paul. Subuh lu kesiangan, asar lu kerepotan, asar di perjalanan, maghrib lu kecapean, isya lu pada ketiduran. Bagaimana ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. Wadak tubuh makan kamu wa atharahum. Bahkan asar kita hadirin saudara, Allah nyatakan akan dicatat oleh Allah. Abdul Fattah hidup di Sawangan, usia sekian puluh tahun. Apa bekasnya yang ada? Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Makanya kita selagi hidup harus berbuat baik agar athar kita dikenang oleh manusia. Makanya haram hadirin saudara, ketika ada orang meninggal kita buka aibnya, haram. Makanya syarat amil yang tukang mandiin harus orang yang amanah. Gak boleh sembarangan, Bu. Saya ambil nih, mandiin orang meninggal, kita buka aibnya, saya dosa dunia akhirat. Contoh. Ustadz Bangun Haji besok meninggal. Besok umpama ini mah. Ya. Saya dipanggil. Ustadz mandiin. Selama hidup saya nggak tahu badannya bagaimana, kondisinya bagaimana. Tahu-tahu mohon maaf ada cacat, saya ceritakan, saya apa dosa dunia akhirat. Makanya seorang amil itu harus jaga amanah, nggak boleh dia ember kayak orang laki-laki mulutnya ember. Bener gitu ibu. Kan laki-laki rata-rata ember mulutnya. Kalau perempuan mah nggak adem.